Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Robia. Alhamdulillah kabar saya Robia baik-baik saja di sini ya. Di saat pandemi ini kita harus menjaga tubuh kita ya agar baik-baik saja. Oke, hari ini saya ingin sharing ilmu yang bermanfaat pastinya, yaitu tentang solusi kolesterol dan kental darah. Makan sop kambing, siapa takut? Nah, biasanya orang yang sudah ada kolesterol atau darah tinggi pasti takut yang namanya makan sop kambing. Oke. Tidak sedikit orang mengalami kolesterol tinggi gara-gara makanan dan gaya hidup ya. Kadar kolesterol normal jika ukurannya 160 sampai 200 mg, sedangkan masuk kondisi berbahaya jika sudah di atas 240 mg karena bisa menyebabkan stroke ya. Kolesterol tinggi sering dijuluki dengan silent killer ya. Ungkapan ini karena kolesterol tinggi sering tak bergejala tetapi berakibat fatal. Namun dalam beberapa kasus kolesterol tinggi juga dapat menunjukkan gejala pada tubuh. Lalu apa saja gejala kolesterol tinggi? Perlu kita ketahui bahwa ukuran kadar kolesterol normal adalah 160 sampai 200 mg. Sedangkan jika sudah di atas 240 mg maka masuk kepada kondisi berbahaya. Berikut beberapa gejala kolesterol tinggi yang paling sering didapati pada pasien kolesterol tinggi, antara lain rasa berat di tekuk hingga rasa pegal di pundak kita ya. Sebagian besar orang merasakan berat di kepala dan pegal-pegal sebagai gejala awal dari kolesterol tinggi. Gejala ini muncul diakibatkan oleh kurangnya oksigen. Gejala kolesterol tinggi yang sering biasanya berat di kepala tapi rasa sakitnya tidak tajam atau hanya berat saja. Oke. Nah, ciri-ciri yang keduanya biasanya yang sering ditemui pada pasien kolesterol tinggi adalah cepat mengantuk, terutama bila kadar kolesterolnya sudah tinggi sekali, misalnya trigliserida yang normalnya di bawah 200 mg atau 150 mg. Rasa cepat mengantuk ini biasanya terjadi karena kurangnya asupan oksigen ke otak akibat pembuluh darah yang menyempit karena adanya timbunan lemak akibat kolesterol. Ciri selanjutnya adalah sering merasa kesemutan ya. Kadang-kadang kesemutan juga bisa karena darahnya agak kental. Kadar kolesterol tinggi dapat menyebabkan aliran darah menjadi kental sehingga oksigen menjadi berkurang. Gejala lainnya terjadi timbunan lemak di atas kelopak mata. Biasanya timbunan ini mengandung kadar trigliserida atau molekul asam lemak yang tinggi. Namun ini hanya terjadi pada sebagian kecil orang saja. Ciri selanjutnya adalah mudah merasa lelah. Hal ini dikarenakan ketika plak terbentuk di dinding arteri bisa menyebabkan kondisi seperti arteriosklerosis, penyakit jantung koroner, dan penyakit mikrovaskuler koroner atau coronary microvascular disease atau CMD ya. Kondisi-kondisi seperti inilah yang menyebabkan badan terasa mudah lelah. Sering merasa sakit kepala. Ini terjadi dikarenakan kolesterol yang tinggi dalam darah sehingga memicu terjadinya penimbunan plak-plak di pembuluh darah arteri sehingga menyebabkan terjadinya arteriosklerosis ya. Kondisi ini membuat arteri akan menyempit dan membuat aliran darah ke kepala dan otak berkurang sehingga menyebabkan rasa sakit pada kepala. Aduh, apa belibet ngomongnya. Oke, kaki bengkak. Hal ini disebabkan ketika pembuluh darah menyempit dan asupan oksigen berkurang. Maka yang paling sedikit mendapatkan darah adalah kaki, karena kaki ada di bawah ya. Oke, hal ini akhirnya menyebabkan kaki terlihat membengkak ya. Kondisi ini hampir sama dengan kondisi ketika Anda terlalu lama duduk dalam perjalanan. Oke, itulah ya solusi kolesterol dan kental darah. Jadi kalau lagi ngalamin ini lebih baik kita Smart Detox ya, karena Smart Detox itu tuh manfaatnya bagus sekali ya. Oke, cukup sekian dulu sharing saya hari ini. Untuk
informasi selanjutnya atau mengenai paket Smart Detox ya kan, atau untuk mendapatkan paket Smart Detox yang asli, bisa hubungi saya Robia di 081280973626. Oke, karena kesehatan Anda dan keluarga begitu berharga, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jangan lupa channel saya di subscribe ya, dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan pertama dari saya. Oke, sampai ketemu lagi di sharing saya yang selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.